Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan kita dari chapter 7 ya. Seperti biasa saya menggunakan materi dari Philip Kotler dan Jerry Armstrong ya. Pada chapter 7 kita ini adalah tentang customer driven marketing strategy, creating value for the target customer. Apa sih Pak maksudnya dari customer dari creating value? Yaitu bagaimana cara kita itu untuk menciptakan sebuah nilai yang ditujukan pada konsumen ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada objective outline, yaitu adalah tujuan dari chapter ini untuk apa. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa aspek yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu adalah mendefinisikan tentang beberapa step-step bagaimana cara sebuah perusahaan itu untuk mengetahui target dan sasaran dari perusahaan. Kemudian nomor 2 itu ada namanya market segmentation. Ya, jadi di market segmentation ini ada beberapa list dan kemudian kita akan mendiskusikan segmen-segmen mana saja konsumen itu yang akan dituju pada sebuah perusahaan. Lanjut, ada beberapa juga dari market targeting. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu mengidentifikasi attractive market segmen dan memilih market kita sesuai dengan dari tujuan sebuah perusahaan. Kemudian ada juga diferensiasi dan positioning. Kita akan mendiskusikan bagaimana sebuah perusahaan itu mempunyai perbedaan dan posisi akan dari sebuah produknya untuk memaksimumkan competitive advantage. Jadi apa sih yang dimaksud dengan competitive advantage? Yang pastinya setiap perusahaan itu pasti mempunyai keunggulannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa untuk menargetkan berbagai macam banyak segmen. Pastinya sebuah perusahaan itu pasti akan memilih siapa konsumen yang akan dituju. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Ada customer driven market strategy, yaitu bagaimana kita akan memilih segmentasi. Itu adalah upaya untuk membagi ya. It involves dividing a market into small segment. Jadi sebuah perusahaan itu akan membagi segmen mana yang akan kita tuju. Pastinya namanya sebuah perusahaan itu ada beberapa segmen, mulai dari klasifikasinya ya, banyak sekali ya, nanti saya akan jelaskan. Ada dari geografik, jenis kelamin, wilayahnya, pakaiannya seperti apa, suhunya seperti apa, dan seterusnya. Dengan kita mempunyai berbagai macam segmen tersebut, pastinya perusahaan itu akan memilah-milah ya. Kemudian ada market target ya. Jadi ada namanya market targeting. Ketika kita sudah mempunyai banyak segmen tersebut, mana pasar yang kita akan tuju, kita akan menargetkan dan mengoptimalkan pada pasar tersebut ya. It consists to evaluating its market segment. Jadi kita akan mengevaluasi segmen mana yang sesuai dengan pasar ataupun dari produk kita ya. Lanjut, di sini ada namanya customer driven market lagi ya. Select customer to serve ya. Jadi kita akan memilih konsumen mana yang akan kita layani dari segmentasinya, kemudian kita mentargetkan, kemudian kita menciptakan sebuah value for target market ya. Kemudian kita juga akan memilih mendesain ya value proposition. Jadi value proposition itu adalah menciptakan nilai pada pasar tersebut. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana beberapa contoh dari produk-produk yang akan dituju. Nah, saya lanjut di sini. Market segmentation ya. Berdasarkan dari market segmentation yang sudah kita peroleh ya, itu nanti akan banyak sekali pasar yang dituju. Seperti yang sudah dituliskan pada slide seperti ini, ada segmenting consumer market ya. Jadi pasar konsumen. Pasar konsumen itu seperti apa? Biasanya adalah pasar konsumen di akhir. Kemudian ada namanya segmented business market. Yang namanya sebuah pasar itu adalah bukan cuma konsumen paling akhir aja, tapi ada business to business ya. Dulu pernah kita bahas. Kemudian ada namanya segmenting to international market. Pasar internasional. Pasarnya bukan untuk dalam negeri doang, tapi pasar kita juga untuk pasar internasional ya. Kemudian requirement for effective segmentation. Jadi ada beberapa
persyaratan yang dituju untuk pasar yang segmentasinya seperti apa ya. Kemudian di sini kita tampilkan ada beberapa variabel segmentasi pasar ya. Segmentasi variabel pasar ini ada dari geografik. Geografik ini seperti apa? Dari kenasionalan, kebangsaannya. National, region, berarti region itu adalah daerah tertentu, state, kota, dan seterusnya ya. Populasi, density, urban, suburban ya. Karena kita pernah dengar, misalnya ada Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu berasal dari warga suburban. Dengan dia bermodalkan pakaian-pakaian tersebut itu, dia menampilkan seperti gayanya, layaknya di Paris Fashion Week. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa pasar yang akan dituju itu juga berbeda-beda, misalnya dari segi pakaian. Kemudian ada namanya demografi. Demografi ini berarti kalau kita melihat adalah dari jenis umur. Umur konsumen kita itu banyak sekali. Ada yang umurnya balita, remaja, tua, dan seterusnya sampai kakek nenek. Jadi produk kita ini untuk siapa? Nah ini penting kita ketahui karena apa? Produk kita itu nggak semuanya untuk semua umur ya. Jadi kita harus mendefinisikan sendiri-sendiri. Kemudian ada namanya psikografik. Psikografik ini apa Pak? Ada namanya social class, lifestyle. Jadi stylenya orang di pedesaan dengan orang di kota ini berbeda. Sepatunya warna apa, desain modelnya seperti apa. Begitu juga dengan berbagai macam di daerah-daerah lain ya. Kemudian ada namanya perilaku, occasion, benefit, user status. Jadi manfaatnya ketika kita menggunakan produk-produk tersebut seperti apa. Kemudian ketika dia menikah, ketika dia belum menikah, ya pasar kita untuk siapa? Apakah dia yang sudah lanjut usia, atau yang sudah menikah, dan seterusnya. Lanjut. Nah ini mungkin sudah saya jelasin tadi. Ada soal geografi segmentation. Saya mungkin langsung lanjut ke ini banyak sekali ya, sudah tadi saya jelasin. Saya mungkin langsung lanjut ke market target ya. Di sini perusahaan berupaya untuk mengevaluasi ya dari segmen-segmen tersebut. Kita akan memilih kemana tujuan yang akan dituju ya. Dan setelah itu kita akan mengevaluasi dari pasar ataupun market yang dituju. Nah, sengaja saya tampilkan semua. Di sini kita akan mengevaluasi market. Pertama adalah dari segmen size, ukuran dari sebuah pasar. Jangan sampai kita mempunyai produk tapi ukuran dari pasar tersebut kecil. Contohnya apa Pak? Kita mau jualan misalnya baju, misalnya spesifik ya, sarung. Sarung itu lebih cenderung ke misalnya agama, misalnya salah satu tertentu. Tapi ketika kita menjual di sarung itu di tempat lain, belum tentu market size-nya besar. Jadi kita harus melihat ada namanya segmen size dan pertumbuhan dari pasar tersebut. Kita akan menghitung berapa jumlah populasi orang yang sudah ada di sana yang menggunakan dari produk-produk tersebut. Jangan sampai kita mempunyai sebuah produk tapi tidak sesuai dengan segmen pasar kita. Terus ada namanya segmen struktural attractiveness. Jadi ketertarikan pada segmen tersebut. Kemudian ada company objective dan resources. Nah, saya lanjut ke sini. Ada diferensial marketing ya. Kita akan menggunakan diferensiasi sebuah kelas pasar ya. Jadi kita akan membedakan pasar-pasar mana yang akan kita tuju. Contohnya apa Pak? Ketika dia membranding, ada manis-manisnya. Ya, biasanya ada manisnya itu merek apa? Mineral ya. Jadi air dari pegunungan. Nah, banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata pasar kita itu berbeda banyak.
Makanya pada sebuah merek itu kita harus atraktif dan bisa mempunyai perbedaan antara satu merek dengan merek yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ada mikro marketing dan lokal marketing ya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ya, diferensiasi dan positioning. Memang hampir mirip ya, diferensiasi dan positioning. Tadi seperti saya jelaskan, ada a product position, ya, is the way a product is made there is one important attribute to place. Jadi dia pasti mempunyai sebuah ciri, atribut, mulai dari warna, logo, merek, dan seterusnya ya. Kita pernah lihat ada namanya bank itu berwarna hijau. Bank apakah itu? Banknya warnanya hijau, warnanya banyak ya, biasanya syariah. Kalau warnanya orange, BNI ya. Begitu juga dengan bank warnanya merah. Biasanya kalau di masyarakat Jawa Timur bank Jatim. Dan begitu banyak ciri-ciri warna. Itu masih warna doang, belum jinglenya, belum lambangnya, gambarnya. Jadi ketika saya menoleh warna bank tersebut, warna itu, saya sudah tahu, oh ternyata spesialisasi pengkhususnya seperti apa. Banknya itu terkenal dengan kredit rakyat. Berarti bank apa itu? Nah, jadi banknya itu berarti mencirikan, oh banknya itu pelayanannya tercepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, dan seterusnya ya, itu berdasarkan banyak sekali sumber-sumber ya. Makanya ketika kita melihat merek tersebut, ya kita harus ingat. Makanya di sini, ya saya berharap buat teman-teman semua itu juga mempunyai ciri khas. Jangan sampai kalian itu sama dengan yang lain. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau kalian di luar, saya kenal kamu namanya misalnya Alex. Alex ini terkenal dengan apa? Itu. Jadi personal branding kamu itu juga harus ada. Dan itu sangat berpengaruh. Oh dia sukanya namanya Selamat Pak, namanya Selamat Pak. Ya. Nah di sini ada beberapa contoh mobil. Di sini saya contohkan ada mobil, ada Cadillac, Infiniti dan seterusnya. Berapa sih size dari market tersebut ya? Termasuk dari segi harga. Kenapa kita bisa berperan dengan pasar yang lebih besar ya? Oke, mungkin dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Ya. Silakan Mbak. Tapi ya, saya mau menanyakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai targetnya itu sesuatu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya supaya kita dapat memposisikan produk itu yang bisa selalu ingat di benak konsumen. Karena itu kan kalau seandainya kita sudah melakukan segmentasi dan juga sudah melakukan targeting, lalu bagaimana dengan merek kita sendiri? Apakah posisinya sudah tepat kita lakukan sesuai SMP atau tidak? Oke, makasih. Namanya siapa Mbak? Ella. Ella, NIM-nya berapa? 2016 sampai 91. Oke, terima kasih Mbak Ella. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ayo. Ya, silakan Mas. Saya Musafir Palabur. Kurang keras namanya? Saya Musafir Palabur yang 2011 Bapak yang itu kan Bapak menjelaskan kalau kita ingin menjual produk harus memiliki pembaikan dari produk. Bisa dijelaskan contoh paling mudah bagaimana caranya untuk mencari buat perbedaan dengan produk yang lain. Ya, silakan kalau ada yang lagi yang ditanyakan. Ya Mas. Kalau saya Isman 2019 2070 yang saya tanyakan terdapat menjelaskan tentang positioning. Bagaimana bila perusahaan tersebut gagal dalam menerapkan positioning, misalkan dalam logo ataupun warna, apa yang akan dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, makasih.
mungkin saya menjawab sepertinya dari pertanyaannya sama ya, terkait dengan positioning dan bagaimana cara kita itu agar bisa menjadi berbeda dari perusahaan lain ataupun dari produk lain. Di sini sebelum saya menjawab, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa ketika nama perusahaan kita itu ingin berbeda dengan perusahaan lain, pastinya kita harus namanya meriset ya. Riset itu penting untuk dilaksanakan sebelum kita melakukan positioning apapun dari segmen pasar kita. Jadi riset kita itu seperti apa? Kita harus mengetahui tentang kompetitor kita itu seperti apa dan apa yang harus kita punya dulu. Jadi di situ kita bisa memaksimalkan dari apa yang kita punya dulu. Setelah itu, saat kita meriset dari kelemahan dan seterusnya, itu pastinya kita juga harus perlu untuk membuat hal yang berbeda. Jadi membuat hal yang berbeda itu kita harus pastikan bahwa dari pasar kita sendiri ataupun dari produk kita sendiri itu sesuai dengan target yang kita tuju. Kita kan sudah tahu nih tadi ada pasarnya seperti apa dari orang luar dan seterusnya. Kemudian kalaupun misalnya sama dari produknya dengan kompetitor kita itu, ya pastinya ada beberapa hal yang perlu kita memberikan ciri khusus yang berbeda. Contohnya apa Pak? Tadi ya, tadi saya mungkin menjelaskan soal air mineral. Air mineral itu mulai banyak sekali akses pasar dan kita nggak bisa susah ketika kita akan menyaingi. Tadi saya memberikan contoh ada namanya aqua, air mineral dan seterusnya. Ketika kita bisa membranding, ya, jadi branding itu yang perlu kita tonjolkan. Ya, contohnya tadi ada manis-manisnya. Misalnya di pasar itu banyak sekali toko ikan, ya nggak sih? Di pasar itu banyak sekali toko ikan berjejer-jejer. Bagaimana cara kita itu bisa untuk memberikan hal yang terbaik untuk konsumen kita? Simpelnya adalah kita membranding sama toko kita itu dengan tulisan ikan super, ikan ini. Itu adalah menjadi salah satu ciri khusus agar kita itu dikenali oleh konsumen kita. Padahal produknya sama, tapi yang membedakan itu adalah dari branding kita, promosi kita seperti apa. Nah, promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalau tadi menggunakan tulisan-tulisan tersebut, kalau zaman sekarang sesuai dengan segmentasi kita, ya kita harus bisa mentargetkan. Nah, makanya kalau di dunia digital, nanti kita kalau misalnya berbicara tentang digital marketing, itu akan kelihatan lokasi di mana, umurnya siapa, dan seterusnya. Nanti itu mungkin akan dibahas di pertemuan depannya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Oh ya, silakan Pak. Kalau misalnya punya makanan itu semua orang kan pasti ada yang spesifik. Ya. Makanan ya. Nah, mungkin tadi saya contohin ada misalnya di pasar ya, misalnya kayak ikan dan seterusnya, kita membeli toko kita seperti apa menjadi hal yang berbeda. Pak, kalau makanan jelas banyak sekali perbedaan ya. Makanan itu saya pernah membaca di laboratorium itu ya. Makanan itu ada umur untuk anak balita. Anak balita ini pastinya masih belum bisa kayak membaca dan seterusnya. Tapi siapa yang membelinya? Yaitu adalah orang tua. Orang tua pastinya itu lewat salesnya, lewat kandungannya seperti apa, lewat brandingnya. Jadi mereka yang akan mengetahui dari makanan. Kemudian ada orang dewasa, kemudian ada orang yang paruh baya dan seterusnya, sampai orang yang lansia. Biasanya mereka akan memberikan ciri khusus, misalnya makanan organik, makanan khusus untuk lansia dan seterusnya. Jadi itu memberikan ciri khusus yang berbeda. Itu masih dari segi umur, Pak. Nanti dari makanan, dari pekerjaan. Pekerjaannya apa? Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena makanan dari segi pekerjaan itu juga beda-beda. Kalau misalnya atlet berarti makanannya biasanya adalah makanan-makanan yang untuk kesehatannya dia. Beda lagi dengan dunia misalnya
modeling dan seterusnya pasti akan berbeda, termasuk dengan minuman dan seterusnya. Mungkin itu bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.